Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu amin wa bihi bijalalika wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawhid. Amin ya Allah. Rabbana amma ba'd. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah. Malam hari ini sama-sama kita masih diberikan istiqomahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Senantiasa alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir lagi menjalankan rutinan taklim. Dan insyaallah mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Apabila ada di antara saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera. Amin. Bil khusus di tengah-tengah kita Habib Husain ini lagi sedang kurang sehat, dengan kita sama-sama doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Dan juga mudah-mudahan yang dalam keadaan sulit menghadapi masalah, mudah-mudahan Allah segera selesaikan dari masalahnya. Allah berikan keadaan yang mudah di setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut setelah kita sama-sama baca sirah atau Qissatul Maulid dari kitab Simtud Durar karya dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita akan bergerak maju kepada kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, menjelaskan tentang ilmu tasawuf, di mana kita sampai pada penjelasan ilmu. Awal atau udah masuk? Udah masuk ke wabil jumlati. Pahaman dulu, wabil jumlati. Terakhir kita sama-sama telah mengetahui di minggu sebelumnya bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau menyatakan atau memberikan nasihat kepada kita bahwa pentingnya mencari ilmu, di mana alhamdulillah sekali apabila kita tergolong menjadi orang-orang yang memang diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, karena tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk itu. Susah sekali datang majelis ilmu, ke majelis taklim itu susah sekali, ya kan? Bahkan banyak sekali setan yang mengganggu untuk bisa datang ke majelis ilmu. Kalau untuk tabligh akbar, ya walaupun sama-sama majelis ilmu, ya kan? Sebulan sekali, setahun sekali, insya Allah datang. Tapi kalau udah rutinan seminggu sekali, alasannya ada aja. Ya. Nah, kemarin dikatakan tidak ada siapapun, ya, di antara orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang Islam, ya, untuk meninggalkan majelis ilmu, untuk meninggalkan ilmu, untuk tidak mencari ilmu, kurang lebih begitu, ya. Karena mencari ilmu dikatakan hukumnya wajib di dalam Islam, bahkan bukan hanya kita di masa muda, ya, mencari ilmu itu diwajibkan sampai kita mati, ya, sampai meninggal nanti. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita, hidayah untuk kita semua sampai akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang pembagian ilmu, ya. Kita sudah bahas tentang pembagian ilmu, di mana ilmu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang mana kalau kita sederhanakan ilmu yang ada itu terbagi menjadi dua kategori ilmu. Ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang sedang kita cari adalah ilmu akhirat, ya, di mana salah satu di antaranya ilmu akhirat yaitu ilmu Islam atau ilmu syariat, ya. Karena ilmu Islam pun mencakup kepada ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Ilmu dunianya lebih banyak dijelaskan dalam kitab muamalah, ya. Dalam penjelasan ilmu fikih itu biasa dikenal dengan ilmu muamalah atau fiqhul muamalah. Namun ilmu syariat lebih banyak menjelaskan tentang apa yang memang perlu
kita miliki perbekalan yang menjadi modal untuk nanti kita menghadapi kehidupan setelah kematian. Dikatakan di dalam kitab dikatakan di dalam kitab An-Nashihah Diniyah, di mana yang terakhir kita sama-sama sudah ketahui bahwa ilmu Islam itu banyak sekali para ulama-ulama yang telah mengarang, banyak sekali para ulama yang telah mencatatkan atau menyusun kitab-kitab yang secara khusus menjelaskan tentang fikih, secara khusus menjelaskan tentang ilmu-ilmu lain yang memang perlu kita buka, kita bongkar, kita pelajari. Karena diantaranya ilmu Islam yang perlu kita pelajari seperti contoh ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, dan ilmu yang lain. Dikatakan malam hari ini wabil jumlati di dalam matan An-Nashihah Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil kitabin amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anggal wabil jumlati, dan secara kesimpulan, secara keseluruhan apa yang telah kita tahu dari pembukaannya dalam kitab An-Nashihah Diniyah ini, secara kesimpulan fayajibu 'alal muslimi ay ya'lama biwujubi jami'al wajibat biwujubi jami'al wajibatil ainiyah. Secara kesimpulan fayajibu, maka wajib hukumnya 'alal muslimi, untuk siapapun orang Islam, siapapun yang mengaku dirinya Islam, ay ya'lama, wajib apa yang diwajibkan, untuk mengetahui biwujubi jami'il wajibatil ainiyati, katanya wajib mengetahui seluruh kewajiban yang secara individu diwajibkan kepada setiap orang muslim. Jadi dikatakan kalau kita sudah tahu bahwasanya wajib hukumnya untuk umat Islam mempelajari ilmu Islam, maka disimpulkan dari banyaknya ilmu yang harus dipelajari, maka disimpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad kewajiban untuk setiap orang muslim, katanya, untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan secara individu. Wajib ain atau fardu ain. Salat fardu ain berarti wajib dia ketahui. Dan seluruh persyaratan-persyaratan salat. Puasa diwajibkan. Dia perlu mempelajari tentang puasa dan seluruh persyaratan. Zakat diwajibkan, maka diwajibkan untuk mengetahui dengan seluruh persyaratan dan lain sebagainya. Wa bi tahrimi jami'il muharramat, katanya, wa bi tahrimi jami'il muharramati, katanya, dan juga mengetahui tentang apa yang memang sudah diharamkan. Dia harus mempelajari apapun yang telah diharamkan, seluruh yang telah diharamkan, allati huwa mustahdafun lil wuqu'i fiha kazina, yang mana, katanya, dia seorang muslim mustahdafun, memiliki kemungkinan, atau menjadi target, kemungkinan dia bisa saja melakukan hal tersebut. Melakukan apa? Keharaman-keharaman yang telah diharamkan di dalam Islam. Jadi yang wajib dipelajari bukan hanya hanya kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan secara fardu ain, tapi dia pun wajib mengetahui keharaman-keharaman yang telah diharamkan kepada setiap individu muslim, yang bisa saja dikemungkinkan, orang tersebut melakukan keharaman tanpa dia ketahui. Maka banyak sekali orang-orang yang memang beralasan, kalau dulu kan nggak tahu bagaimana, kan gitu. Banyak hal yang tidak diketahui, padahal apa yang dikerjakannya itu haram baginya. Banyak nggak? Banyak. Memang secara contoh dikatakan kazina, seperti zina. Secara contoh memang zina diharamkan. Mungkin kita sudah dari kecil diharamkan atau tahu bahwa zina itu adalah haram. Tapi coba bayangkan di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini perzinahan dianggap hal yang wajib. Dianggap hal yang biasa saja, bukan lagi menjadi aib.
Kalau zaman dulu, ya Allah, ada yang zina, ada anak terlahir dari zina, aibnya untuk keluarga bukan main. Betul? Zaman sekarang kayaknya udah jadi biasa bahasa tentang apa? Tentang anak hasil zina, anak hasil kecelakaan. Ya kan? Udah kayak nggak ada apa rasa malu, ya kan? Dalam diri orang tersebut. Alhamdulillah. Tapi dikarenakan apa itu? Dikarenakan dia tidak mempelajari apa keharaman yang perlu dia jauhi. Makanya dikatakan di sini wa mustahdafun. Setiap orang muslim dikemungkinkan melakukan hal tersebut karena apa? Karena dia tidak mempelajari. Maka wajib mempelajarinya seperti contoh haramnya zina, wal liwat, dan juga haramnya apa? Liwat, homoseksual, atau lebih dikenal sekarang LGBT. Ya. Wal liwat ini diharamkan. Coba bayangkan kemarin sempat viral, ya kan? Seakan-akan diperdebatkan tentang adanya apa? LGBT. Katanya tidak apa-apa dan lain-lain. Ya kan? Kenapa itu? Karena sudah berkurangnya minat orang-orang muslim untuk belajar. Berkurangnya minat untuk mengaji. Apalagi ditambah di zaman sekarang ini apa? Kayaknya katanya didukung oleh teknologi, adanya gadget, ya kan? Adanya YouTube dan lain sebagainya. Kita tidak salahkan YouTube-nya. Ada video-video tentang apa? Nasihat, ada tentang apa? Menjelaskan tentang ilmu-ilmu syariat. Kita tidak salahkan adanya YouTube, adanya dakwah melalui itu. Kita tidak salahkan, bahkan kita dukung. Namun, semangat untuk hadir duduk di majelis ta'lim lebih besar manfaatnya, lebih besar pahalanya, lebih besar juga apa? Hasilnya. Jelas, karena ada perkumpulan di sana. Kenapa adanya silaturahmi? Ya kan? Orang di YouTube duduk sendiri, banyak juga fenomena alam zaman sekarang ini, fenomena alam atau fenomena manusia, ya kan? Banyak sekali yang apa? Mengatakan atau saling menginformasikan atau saling tahu lah kita sekarang. Apa? Kaum apa? Generasi apa? Nunduk. Bukan Gen Z lagi, ya kan? Generasi nunduk. Lagi kumpul, bahkan lebaran, ya kan? Bahkan lagi kumpul silaturahmi arisan dan lain sebagainya. Anak-anak mudanya udah lagi nggak berbaur, ya kan? Sama saudara-saudara. Apa? Karena pegang handphone masing-masing. Ya kan? Udah gitu mainin handphone diangkat biar kelihatan. Ada yang apa? Apple, ya kan? Ada yang apa lagi yang macam-macam, mahal-mahalan kayak. Diangkat-angkat begitu teh handphonenya biar pada tahu, ya kan? Wow, ini lebih mahal. Jadi kayak nunduk kayak nggak adanya silaturahmi. Jelas di sini. Terus ditambah lagi katanya, apalagi yang memang diharamkan? Wasyurbil buskiri, dan juga minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Zina udah seperti dianggap hal yang biasa, ya kan? Liwat, LGBT pernah viral, ya kan? Di masa itu, ya kan? Ditambah lagi syurbul muskir, meminum minuman yang memabukkan. Oh, ditambah lagi minum-minuman yang memabukkan dianggap ini enggak ngangetin badan doang, ya kan? Ini anak minum enggak sampai mabuk, ya kan? Dikatakan di sini meminum minuman yang memabukkan. Tidak dikatakan sampai mabuk atau apa? Sampai mabuk atau tidak mabuk. Itu batasannya. Diminum sedikit pun tetap haram. Secara individu setiap muslim diharamkan baginya untuk minum minuman keras. Es-nya tuh. Minuman yang memabuk. Kan minuman yang keras es jadi beku, ya kan? Nah, ini minuman keras itu minuman yang memabukkan. Jadi apapun jenisnya, nggak ada apa sedikit, nggak banyak dan lain sebagainya, nggak ada. Bahkan dikatakan apa? Bahkan dikatakan walaupun untuk obat, bayangkan, walaupun untuk obat. Anak kalau nggak minum, mungkin alasan-alasan ada yang cari-cari pembenaran dalam kehidupannya, ya kan? Yang kemarin kita bahas tuh, ada orang yang cari ilmu memang sengaja cari pembenaran bukan kebenaran, mencari pembenaran untuk kehidupannya. Misalkan dia ngomong, enggak, mah kalau subuh nggak minum walaupun segelasan nggak pernah banyak, ya kan? Anak kayak lemes, ada lagi ini. Anak dulu pernah survei mencari yang itu
Memang alhamdulillah ketemu orang-orang kayak begitu tuh ada sehari walaupun sedikit harus katanya. Kalau enggak tuh kayaknya macem-macem alasannya. Subhanallah. Katanya kalau kata dokter kalau semua bisa jadi paling nggak apa-apa. Bentar dulu, ya kan? Bentar, anak kasih satu cerita. Di mana di zaman dulu, ya kan? Zaman as-salafun saleh. Ada satu orang yang soleh luar biasa. Ada orang yang soleh nih. Tidak pernah dikenal bahwa dirinya melakukan maksiat. Tidak pernah dikenal di masanya itu melakukan maksiat sama sekali. Luar biasa. Tapi subhanallah miskin, kasihan nih orang, ya, orang yang soleh ini nih dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia datang ke dokter, ya, udah berapa kali datang ke dokter, dikasih obat tidak mempan obatnya. Pada suatu masa ada satu dokter yang memberikan saran kepadanya untuk minum apa yang memabukkan atau dikatakan khamar, ya. Al-khamr dikatakan khamar. Apa khamar? Dikenal kalau dikitin anggur merah, ya kan? Yang beralkohol. Bukan anggur merah, kalau jus anggur merah. Ya. Jadi biar lempeng dulu, karena nanti kita bahas fikih nih. Kalau semua haram minum anggur merah, taruh dulu. Ya kan? Anggur merah yang mana? Anggur merah yang beralkohol. Tapi kalau anggur merah, anggurnya cuma di jus doang, langsung diminum, ya nggak haram. Yang haram tuh yang beralkohol. Ingat, karena fikih tuh nggak bisa langsung pukul rata anggur merah haram. Ya, jelas. Nah ini, subhanallah, kasihannya nih, ketika waktu itu ada kabar dari salah satu dokter, minumlah katanya khamr. Disuruh minum yang memabukkan. Konteksnya ya khamr. Itu akan menjadi obat dari penyakit. Wah subhanallah, karena memang dia masih ingin hidup, mempertahankan kehidupan yang ada. Karena kalau kata dokter, kalau enggak mengkonsumsi ini, umurmu tidak akan lama. Diminumlah minuman yang sesuai kalau dibilang resepnya tuh dosis. Dia tidak pernah melebihi dosis apa yang memang sudah disarankan oleh dokter. Diminumlah, subhanallah. Ketika diminum masa-masa waktu yang memang ternyata ya subhanallah, ya kan? Sudah berapa lama waktu yang memang sudah dia konsumsi dengan sesuai dosis itu tadi, umur tetaplah umur. Dokter mau ngomong ini bisa terjaga dari umur pendek, ya kan, jadi umur panjang. Kalau Allah sudah berkata, apa mau dikata oleh kita? Meninggallah, subhanallah, nih orang soleh. Meninggal nih orang soleh tadi. Ketika setelah meninggal, kan ada kawan-kawan, sahabat-sahabat dengan orang-orang yang soleh juga, orang-orang yang luar biasa juga. Wa subhanallah, setelah meninggal, dikuburkan dan lain sebagainya, ada salah satu sahabatnya bermimpi. Karena dulu kalau orang-orang soleh dulu tuh ya kalau dibilang insya Allah kayak zaman sekarang nggak beda lah, ya kan? Bersama orang-orang soleh itu sering kumpul, ya, sering berbagi nasihat, sering saling menasehati dan lain sebagainya, atau saling bercerita apa yang memang seharusnya dilakukan oleh kita. Dan wah subhanallah, ada salah satu sahabat yang dekatnya itu bermimpi ketika melihatnya dalam keadaan yang tidak baik, ya, bermimpi dalam keadaan yang tidak baik. Kaget teman, loh, sahabat, kenapa kamu dalam keadaan yang tidak baik seperti ini? Iya, katanya, tolong mintakan doa katanya, untukku kepada sahabat-sahabat. Tapi yang saya heran, kamu nggak pernah melakukan hal yang memang ya bentuknya maksiat, terlihat pernah melakukan maksiat, terlihat pernah melakukan hal-hal yang memang diharamkan dalam syariat. Dikatakan ketika adanya interogasi, kalau dibilang begitu, dengan malaikat ada di kuburnya, katanya, dosamu, ya kan, sekarang ini kenapa kau disiksa di kubur, katanya, karena kau meminum minuman keras. Ketika itu aku beralasan, ini kata dokter, walaupun katanya, itu apa yang menjadi alasan minuman keras ini, minuman yang memabukkan ini, yang menyebabkan diri disiksa di kubur. Ya kan? Walaupun untuk obat, coba, ya kan, masih disiksa. Padahal orang soleh. Lah kita belum soleh, belum apa, ya enggak?
tahu yang namanya soleh ya kan, namanya aja. Insya Allah yang namanya soleh mah jadi soleh ya. Insya Allah ya kan. Lah kita belum pada derajat kesalehan ya kan. Kita belum dapat dengan derajat kesalehan belum. Masih mau juga. Alhamdulillah. Jelas di sini. Nah, terus apaan aja yang ada? Yang kita tahu nih ada apa namanya? Alkoholnya. Subhanallah. Kalaupun memang kita mau ngejaga karena kita ngobrolin tasawuf, salah satunya maaf nih, ya kan? Maaf, ada salah satu brand yang memang itu ada alkohol di obat batuk biasanya. Ada alkoholnya di obat batuk tuh ada. Kita nggak sebutin brandnya, ya kan? Makanya kalau mau makan makanan, ya kan? Kita cek dulu. Kalau mau minum minuman, kita cek dulu ada nggak alkohol. Ada yang dasar kafir ya. Orang-orang kafir itu nggak seneng. Ada yang dakwah begini nggak seneng. Ya kan? Oke lah, yang kita tahu bir ada alkoholnya, bener nggak? Buat apa? Biar didakwahin orang-orang tidak lagi meminum bir. Orang kafir sengaja bikin bir tanpa alkohol. Hati-hati. Kesenangan dulu tuh ujung-ujungnya ntar nyoba juga yang ada alkohol. Hati-hati nih. Cara-cara mereka yang akan merusak umat Islam. Maka kita perlu tahu bahwa pentingnya kita mengetahui secara individu, siapapun perlu ngaji, siapapun perlu tahu. Selain daripada itu apa? Wadul min nasa, ya, wadul min nasi katanya. Dan juga kita wajib mengetahui tentang haramnya zalim kepada manusia, ya, dan kepada seluruh makhluk alam semesta. Kita nggak boleh zalim. Wah, kalau seumpama ngobrolin ini di tempat angker, katanya nggak boleh sompral, kenapa didatengin? Ama setan nggak takut, ama setan dia takut, iya kan? Sampai nggak mau dolim, nggak mau kata-kata kasar, iya kan? Di tempat angker, ain wanita, kebanyakan diantaranya orang-orang, mungkin kita pernah mengalami itu di tempat yang angker nggak boleh sompral, dijaga ucapan kita, nggak mau ngomong sompral, nggak apa? Karena takut didatengin setan, bener? Ya kan? Adalah mungkin di antara kita ada satu momen, satu masa kita mengalami itu. Atau mungkin di luar sana banyak. Kalau udah tempat angker nggak mau dolim sama setan, ya kan? Nggak mau ngatain setan di tengah. Sebenarnya sih takut, ya kan? Sebenarnya sih takut didateng sama setan, nggak mau ngomong kasar, tapi sama orang ngomongnya kasar. Maaf nih, ada banyak bahasanya ngomongin gaul. Ya kan? Di daerah Bandung apa lagi yang orang Bandung, ya kan? Ketemu orang-orang Bandung kalau ngomong nggak pakai anjing duluan, subhanallah. Kayaknya udah belum ngobrol ya. Ya nggak? Bener kan? Bener begitu kan? Bener kan? Anjing kita mudah bisa. Maaf ya, ini contoh ya. Aneh ngedenger orang-orang ngomong tuh kayak banyak nih. Insya Allah kalau anak majelis tuh yang rajin hadir majelis taklim ya insya Allah kejaga. Tapi coba bayangkan di luar sana, nih lingkungan anak-anak kita nantinya. Obrolan kalau nggak diawali dengan itu, gitu. Kayaknya belum ngobrol, gitu. Kalau nggak anjing, pakainya demi Allah. Ini dua tuh kalimat apa pembuka dari obrolan orang-orang Bandung. Kayaknya begitu ya. Demi Allah sama anjing. Ada lagi? Ada lagi? Yang anak tahu nih dua pembuka. Ada satunya lagi? Ada nggak? Yang pernah dan bukan pernah sih, yang sering ada orang Bandung, yang sering ana jumpai obrolan orang-orang Bandung tuh diawali dengan dua kalimat ini. Oh, gila, hah? Gila. Bahasanya dimulai dengan anjing, kalau enggak demi Allah. Ya. Demi Allah. Ya. Padahal nggak ada yang nunggu sumpahnya. Padahal dia lagi bukan nggak percaya, memang lagi bener. Demi Allah. Tadi naik motor. Ya udah ngomong aja tadi naik motor, udah ngapain pakai demi Allah? Enggak, ada ngomong tadi yang anak contohin tadi, anjing ini enak, kapan? Anjing ini enak, gitu. Ngomong aja ini enak, cukup gitu. Tapi subhanallah, itu mungkin obrolan yang bukan kasar ya. Tapi ada orang-orang yang memang ya, mungkin kalau lagi dalam keadaan baik-baik saja nggak keluar tuh kata-kata kotor. Benar nggak? Oh enggak, betul. Kalau lagi enak kondisinya, nggak ada perselisihan, mungkin nggak akan ngomongin omongan-omongan kasar. Tapi kalau udah emosi tidak terkontrol, muncul bukan cuma satu binatang, banyak binatang yang disebutkan. Nah itu, kebun binatang didatengin sekaligus. Ingat,
kondisi ini nih, ya nggak? Makanya kalau ngaji dia bisa menahan diri. Tapi kalau nggak ngaji, udah liar ucapannya, ya kan? Tapi kalau orang ngaji masih liar juga omongannya, ngajinya buat apa? Nah itu, karena ngaji bukan untuk menilai orang lain. Sekali lagi anak ingatkan, dulu atau sering kali anak ingatkan, ngajinya kita ini bukan untuk mengingatkan orang lain, tapi ngajinya kita ini untuk mengingatkan diri kita sendiri. Jadi dikatakan salah satu kezaliman yang perlu kita tahu bahwa zalim kepada orang hukumnya haram kepada setiap muslim. Jadi bukan kita ngomongin, oh dia zalim, kita zalim belum sama dia. Kan itu. Bahasanya kita zalim enggak sama dia. Kita pernah zalim atau tidak sama orang? Kalau kita masih pernah zalim, lihat dulu kezaliman apa. Berapa banyak kezaliman yang pernah kita lakukan kepada kaum muslim. Kurang lebih seperti itu. Terus dilanjut lagi wasariqati katanya. Dan juga maling, ya. Maling nih, ya kan? Mengambil hak orang lain. Kalau dibilang maling ini mengambil hak orang lain. Dua kategorinya, maling secara sembunyi, maling secara terang-terangan. Mungkin kalau dipecah lagi banyak. Tapi kita ini pecahan maling ini ada maling dinamakan sarikah, ada maling dikatakan gosok. Lebih banyaknya sih kalau udah temenan gosok. Ya, lebih banyaknya kalau udah temenan gosok. Gosok ini membawa hak orang lain, ya, membawa milik orang lain, ya, tanpa berbicara terlebih dahulu. Sama. Bedanya kalau maling diem-diem, ya kan? Maling ayam gak ada orangnya. Tapi ada temen, ya kan? Ada temen kalau mungkin udah kenal ngambil punya orang, walaupun tuh orangnya tahu. Nah, itu namanya gosok. Banyak kejadian apa? Di sendal, ya kan? Di sendal, dikorek, nggak pakai minjem dulu, tandanya gosok. Coba bayangin, ya kan? Nah kalau maling orangnya nggak ada, berarti kalau seumpama misalkan di sana ada banyak sendal, lalu tiba-tiba kita main pakai aja nih, main pakai nih. Tuh, kalau memang ada niat balikin itu gosok, sama hukumnya gosok, kan gitu. Tapi kalau pakai tanpa dia balikin itu namanya maling, sarikah. Iya kan nggak dibalikin, ya kan? Oh kan dibalikin lagi, masa tetap gosok juga, ya kan? Kan ini mah pinjem. Kalau pinjem tuh ngomong dulu, karena i'arah tuh ada hukumnya. Jelas? Korek biasa, mencekel, terus nyalain, habis nyalain beres masuk saku. Masuk saku, mending kalau dibalikin lagi, minta ridonya ya. Maaf, tadi anak pinjem, enak. Ikhlas, selesai sudah, tidak ada tanggungan lain. Tapi masuk saku, orang yang punya nyari-nyari. Sama kayak sendal juga begitu, main pakai. Pas kebetulan orang yang punya pengen pakai, kemana sendal anak kan bingung. Ujung-ujungnya yang dibawa tuh sendalnya pakai punya orang juga. Kan bahaya kayak begitu. Aneh. Ya kan kebanyakan begitu. Ya kan harusnya sih jangan. Ya kan ujung-ujungnya begitu, sobat. Ya kan? Aku aja pernah ngelihat begitu. Ana suka ngelihat itu. Datang ke masjid, ya kan? Ada bapak-bapak hilang apa sendalnya. Beres, sendal Ana di sini nih nggak ada. Beres, Ana tungguin aja. Memang lagi Ana belum pergi, ya kan? Ana belum pergi kemana? Dia sibuk sendiri gitu. Sendalnya ribut kan tahu jadi. Beres, dia udah ngomong hilang, tapi tiba-tiba dia langsung jalan. Dia pakai sendal tadi. Kan dia ngomong hilang sendalnya. Kalau itu sendalnya dia, ya kan? Dia nggak ngomong hilang dong, ya kan? Tapi dia pakai sendal, coba luar biasa. Sama aja namanya. Ingat, dia korban jadi pelaku, ya kan? Dia tadinya korban jadi pelaku di kasus yang berbeda. Terus, wal khiyanah, ya kan? Dan pengkhianatan. Bahayanya pengkhianatan, ya kan? Bukan hanya dampaknya, namun dosanya, ya kan? Kenapa? Karena pengkhianatan itu haram hukumnya. Ini haram nih, berkhianat, mengkhianati baik dari kerjaan, mengkhianati dari persahabatan, mengkhianati dari apapun yang sudah dikomitmenkan, haram. Bahaya, ya kan? Dijelaskan di sini, wal khiyanah itu hukumnya haram. Perlu dipelajari. Di mana dipelajarinya? Ada hukumnya di bab fikih, kalau enggak di tasawuf. Nanti di terakhir kita akan bahas tentang itu semua, ya kan? Sekarang kisi-kisinya dulu, kewajibannya dulu biar penasaran. Jadi ngajinya lebih semangat lagi. Kita harus tahu khianat yang nggak boleh itu khianat yang kayak gimana. Nanti kita bahas.
yang buru-buru. Ya, penasaran kan asik, ya kan? Terus wal kidib dan bohong. Hati-hati. Bohong tuh haram, tahu, ya kan? Ya kan? Bohong tuh haram, tahu, tapi kenapa masih bohong? Coba bayangkan. Oke, kalau ngomongin bohong, bohong itu ada 3 kategori, ya kan? Ada bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bohong kepada orang lain, ada bohong kepada dirinya sendiri. Bayangkan, mungkin kita tidak berbohong kepada orang lain, tapi kita masih bohong nggak sama Allah? Kita masih bohong nggak kepada diri sendiri? Jujur kepada diri sendiri. Kalau memang masih bohong, selesaikan kebohongan itu. Ya, kalau pengen kehidupan kita enak, selesaikan kebohongan dalam kehidupan kita. Jelas. Mungkin sama orang lain udah nggak pernah bohong, tapi kepada diri sendiri. Nah itu tadi, makanya dikatakan kalau kita ngaku Islam, jujur dengan keislaman, kita ngaku iman, jujur dengan keimanan, perbaiki diri. Ya kan? Kalau kita udah bisa ngaji, udah alhamdulillah Allah arahkan kita untuk pengajian, jujur. Masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu kita perbaiki. Nggak perlu ngeliatin orang lain. Bahkan kalau kita udah betul-betul ngaji tasawuf, sibuknya itu bukan sibuk mikirin orang lain, bukan sibuk menilai orang lain, tapi dia sudah sibuk di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Banyaknya dosa, banyaknya kekurangan, banyaknya kesalahan yang perlu dia perbaiki. Bahkan tobat sekali udah selesai cukup. Ya enggak. Kan katanya kalau udah tobat, ya Allah ampuni dosaku, rombongan. Munajat sekali-kalinya habis ngaji, kesononya nggak ngaji lagi ya kan, tapi dia amalin tuh munajat, ya Allah kan kalau udah tobat semuanya satu malam selesai, nggak perlu tobat lagi. Kata siapa? Kan diingetin oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya kan? Kita perlu merasakan takut atau berkemungkinan dalam pikiran kita mungkin, dan kita takut setiap taubat kita atau setiap istighfar kita itu Allah masih belum ampuni, walaupun secara pasti ya kan, dan secara yakin, kita yakin, harus meyakini bahwa Allah memberikan ampunan. Tapi tetap rasa takut itu perlu ada agar kita tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa sudah bersih dari dosa. Jelas? Jelas di sana? Jelas. Wan namimah, dan juga dilanjut lagi. Selain daripada kebohongan yang haram hukumnya, an namimah, mengadu orang. Bukan adu domba. Ya kan? Adu domba beda lagi, ya kan urusannya. Hukumnya itu perjudian, adu domba atau nyiksa, dolim bil hayawan, ya kan? Ini namimah ini ngadu orang, ya kan? Jadi menyebarkan suatu kabar, ya kan? Namimah itu membuat orang yang mendapatkan kabar tersebut akan berselisih kepada orang yang mau dia kabarkan. Ngadu orang. Ya dikenalnya di bahasa Indonesia adu domba. Tapi inilah letak sebuah perlunya perbaikan dari kesalahan bahasa. Adu domba kan? Ada domba. Nah. Iya kan adu domba, ada domba ya kan? Nah, domba ada ngadu domba. Coba dia lagi ngapain? Ngadu domba. Pas dilihat wah orang nggak bener tuh. Pas dilihat cuma lagi ngadu domba, bener domba. Memang bener-bener sama nggak bener gitu. Tapi itu judi sama-sama nggak bener. Tapi bukan untuk dijauhi, dikasih tahu. Kalau orang yang suka ngadu domba kan, kalau dibilang jangan ditemenin. Orang yang suka ngadu domba, yang suka namimah itu jangan ditemenin. Jangan ditemenin. Kita temenan sekarang, besok dia ngadu kita sama orang lain. Beneran. Hari ini dia berbicara mengadu antara ini fulan dengan fulan. Kita perlu waspada dengan orang kayak begitu. Kenapa? Besok kita yang diadu dengan siapa? Aneh itu. Kan yang kayak gitu nggak perlu temennya. Terus gimana? Kalau memang kita memang jadi temennya atau memang terlanjur jadi temennya, nasehatin. Jangan didiemin, dijauhin jangan, nasehat. Ini kalau teman baru nih, teman hanya sekedar teman nih, bukan teman dekat, ya kan? Jangan temenan lagi, ya kan? Tapi kalau memang udah terlanjur teman dekat, nasehat. Kan itu. Terus dilanjut. Wal ghibah, ya kan? Ghibah memperbincangkan orang lain, ngomongin orang, ngegosip, al-ghibah. Jadi kalau ngomongin orang itu namanya ghibah walaupun benar. Atau secara definisi ghibah itu dikira ke akhul muslim, ya kan? Bima yukrahu wa in kana shadiqan. Secara maknanya begini. Ghibah itu ngatain, ngomongin ya saudaranya semuslim
Ingat dalam definisi, orang muslim kita katain, orang muslim kita omongin di belakangnya, ya kan? Di belakangnya, bima yukrahu, dengan sekiranya dia tidak suka diomongin itu. Kalau orang yang kita omongin itu nggak suka, ya, wa in kana shadiqan, walaupun itu fakta. Walaupun yang kita lagi omongin ini fakta, ya kan? Tapi orang yang lagi diomongin itu nggak suka diomong-omongin tentang itu, misalkan, entahkah tentang keluarga, entahkah tentang kerjaan, entahkah tentang perilaku dan lain sebagainya, dia nggak suka nih misalkan. Bagaimana? Gibah. Atau salah satu contoh ngalandi sudah namanya. Sudah kayak landi-landian dah. Apa? Alias. Kalau bahasa Indonesia alias. Kan ada alias tuh. Landian kan bahasa Sunda? Landian ya. Landian. Itu diomongin di belakangnya. Misalkan dia ngomong tentang namanya, nama tapi nama landian tadi, aliasnya tadi. Dia nggak suka dipanggil dengan nama aliasnya tadi misalkan. Itu sama ngegibah juga. Bayangkan. Kan suka ada tuh apalah ya kan. Maaf, anda takut sih, anda ngomongin contohnya, anda takut. Apalah landiannya misalkan misal kita ambil misal aja ya. Apaan? Si Picek misalnya. Misal nih, ya kan? Karena takutnya kena juga ya, Pak. Ini cuma misal. Dia nggak suka dikata Picek, walaupun benar Picek. Misalkan, ya kan? Terus ada yang manggil, nggak ngomongin jelek, enggak. Misalkan dia pengen ngobrol, pengen manggil, pengen nanya di mana dia misalkan. Tapi dia nanya sama temennya misal, si Picek mana? Misalkan. Sedangkan nih orang yang memang Picek tadi, ini nggak suka dipanggil Picek misalkan. Dia udah ngegibah. Cuma nanya doang. Padahal cuma nanya di mana tuh dia. Apa susahnya manggil tuh nama orangnya? Kayaknya. Maka kalau semua pengen ngelandi, ngasih alias ke orang itu, kasih alias yang baik. Aman. Jadi karena nanti dia jadi terhina, tidak suka dikatain. So, stop sekarang. Ya kan? Itu dari itu ini kita mulai dari hal yang kecil. Ngalandi batur, ya, ngalandi orang, ya kan? Manggil alias orang tapi dengan alias bu. Ya, stop, hilangkan gibah. Kenapa? Haram secara individu setiap muslim, siapapun, bukan cuma yang ngaji, yang nggak ngaji aja diharamin. Kan itu. Jadi ya, bayangin apalagi udah tambah. Si ini mana? Pegang. Mana itu dia gini. Kan dia begini. Tambahin lagi. Karena malah alhamdulillah abis ngaji stop ngegibah. Misalkan, kalau abis ngaji stop ngegibah. Tapi kadang-kadang ya teman-teman kalau datang ngomongin orang itu ente ya paling karena dengerin doang, sama aja. Ngegibah udah enggak, ngegosip enggak suka, tapi dengerin gosipan suka. Sarua, dosanya sama. Maka kita perlu cari tahu apa hukumnya, apa terkategorikan gibah ini, ya kan? Walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak termasuk gibah, ya kan? Ada 10 macam. Ada bahkan 12 macam, ada yang mengatakan 7 macam aja, nggak banyak-banyak. Jadi ada beberapa macam yang memang tidak termasuk kategori gibah. Jelas? Apa nih? Itu kisi-kisinya. Biar penasaran, ya nggak Beb? Maafin ini, biar penasaran Beb. Jadi kita biar manjang aja ya kan? Wa asbah dzalik dan lain sebagainya. Wa amal ilmu bi ahkamiz zakat. Kita lanjut, agak ngebut. Tadi ini penting soalnya. Wa amal ilmu, dan adapun ilmu bi ahkami zakati, dengan hukum-hukum tentang zakat, alaman la mala lahu, untuk orang-orang yang ternyata tidak punya harta, tajibu alaihi zakat fihi, yang mana hartanya sebenarnya diwajibkan untuknya. Jadi kalau untuk orang yang nggak punya harta yang wajib dizakatkan, cari ilmu tentang zakat, apa hukumnya? Fala yajibu, maka tidak wajib hukum. Jelas? Jadi dikatakan wa amal ilmu, sampai akhirnya tadi dikatakan kalau cari ilmu untuk orang yang memang tidak punya harta yang perlu dikeluarkan zakatnya, maka belajar zakatnya enggak wajib. Ketika itu maksudnya secara darurat, secara langsung ketika di waktu tersebut dipelajari. Enggak wajib tuh ketika makanya jangan sampai salah nih, aneh nggak pakai koma, diterusin, nggak pakai titik juga maksudnya kan? Karena takutnya belajar zakat nggak perlu, tak dulu, nggak wajib tuh seketika itu, paham ya? Tetap wajib karena
ada kemungkinan dia nanti punya harta yang diwajibkan zakat untuknya. Kalau kita ilustrasikan begini, iya benar. Ya, kalau ngomongin tasawuf itu pakai caranya begini. Iya benar. Dikata dalam tasawuf, cari ilmu untuk orang yang memang nggak punya harta. Belajar tentang zakat ini belum wajib, nggak wajib, benar. Tapi sekarang kita balik, ente pengen punya harta yang banyak apa enggak? Ini deh. Pengen kaya apa? Pengen sukses apa enggak? Apa pengen miskin aja? So, kalau anda tanya di sini, pengen dalam keadaan miskin selamanya? Diem berarti pengen. Iya. Kalau diem berarti pengen. Pengen dalam keadaan miskin selamanya? Ya. Jelas kan? Ya. Pengen kaya pengen? Pengen. Pengen kan kaya? Alhamdulillah bahasanya ya kan. Pengen punya harta yang mencukupi dalam kehidupan kita, bener gak? Iya. Ya. Makanya agak pelan ini ngaji tasawuf sih. Takut si malakama ya. Takut jebakan pertanyaan anak nggak kasih jebakan lagi. Balik kan. Anak nggak kasih jebakan lagi. Sekarang anak pakai real dulu nih, ya. Nggak ada yang memang ingin dalam keadaan miskin. Makanya kalau dibilang kita pengen, ya kan, berkecukupan dalam kehidupan. Namun dalam kecukupan itu pasti ada atau kemungkinan ada harta-harta yang wajib dizakatkan. Minimal untuk zakat fitrah. Maka kewajiban itu, kalau dibilang kewajiban itu, kita pelajari. Jadi jangan sama seperti orang-orang yang mohon maaf di zaman sekarang ini lagi banyak. Karena banyaknya pertanyaan tentang zakat fitrah. Entahkah tentang yang pengurusnya lah. Ya kan, hasil dari zakat fitrah banyakkan dia. Ya kan, entahkah menyebarkannya lah, memberikannya dengan uang dan lain sebagainya, atau apapun itu, atau dan lain sebagainya permasalahannya. Maka banyaknya pengetahuan atau informasi yang rancu di kalangan masyarakat. Karena apa sih? Karena banyaknya informasi, contoh dari YouTube yang ada, yang para ulama tidak sepakat di dalamnya. Jadi udah orang awam mau ngambil yang mana? Karena banyaknya informasi yang ada. Kalau ngaji coba dia bahas satu persatu, dia rinci satu persatu, maka kemungkinan yang memang dia menjadi pilihan untuk pengertian zakatnya, dia akan lebih nyaman, lebih kuat dalam hatinya. Kurang lebih begitu. Jadi tadi untuk mempelajari ilmu zakat untuk orang yang belum berharta yang wajib dizakatkan memang tidak wajib seketika itu, tapi tetap wajib dipelajari karena dikemungkinkan nanti ketika punya hartanya dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Jelas. Jadi tetap belajarnya wa kadzalikal ilmu, dan sama seperti itu juga al ilmu, ya kan, suatu ilmu bi arkanil haji, tentang kerukunan haji. Bagaimana tata cara haji, ya kan? Jadi mempelajari tentang rukun-rukun haji wa syara'ituhu, ya kan? Wa syara'itihi, dan juga syarat-syaratnya haji fi nafsihi untuk orang tersebut, katanya la yajibu ala ghairil mustati, tidak diwajibkan, ya kan, untuk orang yang memang tidak dalam keadaan berkemampuan pergi haji. Jadi kalau belum mau pergi haji nggak wajib ngaji. Banyaknya kan begitu. Ingat, untuk bab haji mana ada belajar bab haji kecuali di majelis ilmu. Belajar ngajinya bab hajinya nanti pas pengen manasik. Dia kan ada manasik sebulan sebelum baru belajar. Memang secara kewajiban sebelum pergi haji harus dia belajar dulu. Tapi banyaknya manasik sekarang yang penting manasik. Dia kan enggak dipelajari terlebih dahulu. Enggak, yang penting dikasih tahu ntar pokoknya bareng-bareng ya. Ntar pokoknya bareng-bareng gimana? Lah kalau semua mencar, kan banyak tuh jamaah yang mencar. Udah bengong doang. Ya udah ujung-ujungnya banyak yang bengong. Enggak tahu ya Allah, enggak tahu mau ngapain. Udah duduk aja. Karena enggak diajarin harus kayak gimana? Coba bayangkan kalau belajar dulu. Mau ada yang bimbing ke? Enggak ada yang bimbing ke? Dia tahu mau apa dia. Setelah ini dan setelah ini. Jelas? Terus katanya wa 'alal mustati', dan untuk orang-orang yang mampu hatta ya'zam 'ala safar. Walaupun untuk orang-orang yang sudah punya kemampuan berangkat haji, ya, udah mampu, baru mampu nih, masih belum wajib juga katanya. Kecuali dia memang sudah berniat. Sekarang mungkin udah mulai simpan tabungan haji. Sudah daftar haji.
Jadi sampai dia mendaftar haji katanya apa? Jadi sebelumnya itu tidak wajib belajar tentang haji katanya. Au ala syuru'i fil haji, atau dia ketika mau pergi haji. Mana sih gitu? Jadi untuk belajar tentang haji ini nanti wajibnya. Kapan wajibnya? Itu ketika dia mau pergi haji. Coba kalau ngomongin tentang wajibnya nanti, ujung-ujungnya nggak ada yang ngaji lagi. Oh kan katanya nggak wajib. Nanti belajar. Oh udah, kemungkinan keinginan duduk di pengajian itu semakin berkurang. Bentar dulu. Maksudnya bukan di situ, ya kan? Memang betul secara hukum dalam fikih, dalam syariat nggak wajib seketika itu. Namun bayangkan kalau dirimu ada keinginan, mampu atau tidak pun mampu, ada rasa ingin terpanggil oleh Allah SWT untuk ke Baitullah, untuk pergi haji, ya kan? Banyak sekali kemungkinan orang pergi haji walaupun tidak punya harta, tidak punya uangnya. Tiba-tiba ada yang nawarin aja, mau haji nggak, mau enggak, ya kan? Nggak tahu dari mana, ya kan? Mau hadiah dari kantor, ya kan? Dan lain sebagainya. Ada orang baik yang ngasih haji, ngasih umroh untuk orang, ya kan? Ternyata pas waktu ditanya, anak belum pernah tahu, belum belajar, coba bayangkan. Jadi di tasawuf ini dikatakan nggak wajib, betul secara syariat. Tapi kalau punya keinginan untuk pergi haji, Allah kasih nih, apa? Allah panggil, Allah kasih rezeki untuk pergi haji, Allah panggil untuk pergi haji. Setelah ngaji tentang haji, siapa tahu, ya kan? Jadi ngajinya tentang haji, walaupun dia belum dalam keadaan mampu, ada harapan. Ya Allah, kalau udah kelar ngaji bab haji mah, mudah-mudahan dikasih rezeki untuk pergi haji. Kan enak begitu. Ngaji tasawuf tuh kayak begitu. Jadi walaupun kita tahu, tapi kita masukkan apa yang menjadi kemungkinan. Jelas? Jelas. Wala halal mustati, gimana tadi? Wa amal ilmu, dan adapun lanjut lagi. Wa amal ilmu biwujubi zakati wal haji, dan adapun ilmu tentang kewajiban membayar zakat, kewajiban tentang zakat, wal haji, dan kewajiban tentang pergi haji, ala kulli muslimin, untuk setiap orang muslim. Maka kapan katanya fayajibu ala ilmu dalik ala jumlati, diwajibkan secara keseluruhan. Jadi secara global yang namanya muslim wajib tahu adanya zakat, wajib tahu adanya apa? Adanya haji. Tentang gimana haji di sana. Oh, haji di sana seperti ini. Ihramnya nanti di mikot dan lain sebagainya, Arafahnya, tawafnya, semuanya itu sedikitnya dia tahu. Tapi detailnya, untuk detailnya, oke lah, nanti pas pengen berangkat. Tapi tetap alal jumlah, tetap wajib dia tahu, ya kan? Tapi secara detail, ya kan? Ya kan? Nanti wajib. Jelas di sini? Jelas. Wa amal ilmu bisyurutil bai'i katanya. Dan adapun, dilanjut lagi, wa amal ilmu bisyurutil bai'i, dan adapun ilmu bisyuruti dengan tentang syarat-syarat al bai'i katanya. Apa? Jual beli, wasyira'i, dan juga apa? Ya, wal bai'i wasyira'i, jual beli, wal muamalat katanya, dan juga transaksi, jenis transaksi apapun, wan nikahi, dan juga pernikahan. Adapun ilmu tentang syarat-syarat jual beli dan seluruh transaksi yang ada yang sering ditransaksikan, ya, oleh umumnya orang-orang, wan nikahu, dan juga tentang syarat-syarat nikah, ya, fayajibu katanya, maka diwajibkan kepada siapa? Alaman aradatuhul katanya, untuk orang-orang yang mau melaksanakan katanya fi syai'in minha, dalam perkara tersebut. Mau jual beli, tanya dulu, ngaji dulu, harus tahu apa hukumnya yang diperjualbelikan, ya kan? Jangan ini mah beli sesuatu yang dia buta, tidak tahu tentang apa hukumnya yang dia beli. Dia nggak tahu tata cara jual beli atau transaksi. Banyak transaksi yang salah di zaman sekarang ini, ya kan? Banyak juga transaksi atau jual beli atau membeli sesuatu, menjual sesuatu yang ternyata tidak boleh diperjualbelikan. Banyak, ya kan? Kenapa? Karena nggak ngaji. Maka dikatakan dia wajib mempelajari tentang syarat-syarat transaksi jual beli atau transaksi apapun sebelum memulainya, itu wajib dia tahu. Makanya dikatakan kewajiban bagi setiap muslim
ketika untuk transaksi jual beli, kewajiban mempelajarinya itu kapan? Sebelum dia melakukan transaksi. Jadi jangan ada alasan lagi nanti, wah dulu anak setiap transaksi jual beli begini-begini kan anak nggak tahu. Nggak ada lagi bahasa nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak tahu, jawabannya adalah kenapa nggak ngaji. Jelas ya? Terus dilanjut lagi. Fitu fi syai'in minha an ya'lama hukmallah fiha katanya, an ya'lama hukmallah fiha katanya, an ya'lama hukmallah fiha katanya. Hendaklah dia mengetahui ya. Jadi ketika seseorang yang akan bertransaksi itu dia harus tahu tentang hukum Allah di dalam transaksi. Jadi entahkah hukum-hukum zahir atau hukum-hukum batin. Jadi dia harus tahu dia jual beli sesuatu, ya kan? Tentang hukum yang memang enggak apa-apa kan, yang penting anak jual misalkan jual handphone. Anak jual handphone kan enggak apa-apa, anak yang penting itu handphone ya dicari sendiri kekurangannya. Tapi dia tahu ada kekurangan, misalkan nih handphone misalkan udah ganti LCD-nya misalkan, atau ini ada rusak, kadang-kadang tapi rusaknya dia biarin aja untung-untungan. Kalau dia semua sehat pas lagi pengen dijual ya alhamdulillah harga normal. Kalau ketahuan rada rusak ya udah jadi berkurang, jadi untung-untungan gitu ya udah, tapi diem aja, itu namanya ghash. Hukum secara zahir aman, ya kan? Konteks aman ini sah-sah aja. Hukum jual beli transaksi seperti itu ya sah-sah aja, tapi secara batin hukumnya karena ada tipuan di sana. Kenapa kok anak nggak tipu? Kan dia nggak nanya, karena ente nggak ngasih tahu. Jadi menipu itu bukan hanya itu ditunggu ditanya tipuan itu, tapi tipuan itu kadang-kadang perlu diberitahukan agar tidak menjadi tipu. Jelas? Ya jelas lah, ya kan? Alhamdulillah. Tentang di mana dia setiap transaksi perlu. Terus apa lagi nih? Wa matasihu bihi, dan apa yang memang sudah disahkan dalam syariat. Wa matufsidu bihi, dan juga apa yang memang ternyata tidak sah di dalam syariat secara fikihnya dan secara ilmu hukum batin. Fibtidaiha wa fid dawami 'alaiha, baik itu dimulai atau berlangsungnya transaksi. Tapi ini kita ngomongin dalam transaksi apapun ini berlaku, lebih ke mengerucut kepada pernikahan. Jadi hukum-hukum pernikahan diawali, ya kan, harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, berlangsung kepada hukum pernikahan ketika menjalankan pernikahan. Sama seperti hukum misalkan pinjam meminjam, diawali dalam sigot atau transaksi, adanya ijab kabul, ya kan, transaksi perpinjaman atau peminjaman. Lalu ketika orang-orang meminjam itu, apa yang berlaku ketika dia meminjam barang-barang orang? Harus diapakan? Harus bagaimana memperlakukannya? Dia harus tahu hukum-hukumnya. Jangan sekarang minjem aja. Misalkan contoh minjem motor, ya kan? Beres minjem jauh, ujung Bandung ke ujung Bandung, ya kan? Pulang-pulang bensin kosong. Setiap minjem bensin kosong. Setiap minjem bensin kosong. Contoh. Kira-kira kalau kita dipinjam sama orang yang minjem motor, pulangnya kosong lagi. Oke lah, mending kalau pas kita pengen pakai masih sampai ke pom bensin. Kira-kira pas kita pakai mau walk di jalan, kita yang dorong, kesel. Masya Allah, jawaban jujur. Nah kita pun sama, kalau minjem motor orang jangan sampai kosong, karena bensin tidak termasuk kategori pinjaman. Paham? Itu bukan maksud. Yang maksud pinjaman itu adalah motornya. Bensinnya gimana ya ganti. Kan itu. Bensinnya kan ganti. Kecuali ente minta ikhlasnya. Atau kecuali ente ikhlas menambahkannya. Jelas. Jadi jangan ntar eker-ekeran. Anak jalan 40 km. Ya kan? Udah gitu 40 km. Kalau semua hitungannya 11 per kilometer. Ya kan? 1 liter. Itu 11 km per liter misalkan, berarti 40 itu hitungan. Mana belinya harus sekian liter. Jangan. Kita nggak tahu tetesannya. Jadi kalau semua minta ikhlasnya, ya kan, atau mengikhlaskan kelebihannya. Contoh kita tambahkan, aneh udah isiin sampai full, alhamdulillah, maafin ya. Tuh, itu yang lebih bagus, ya kan? Atau beres, nggak setengah, nggak ngisiin, ya kan?
Kalau ngisiin sampai full kalau bisa, ya kan? Tapi kalau semua balikin misalkan nggak bisa ngisiin, entahkah kondisi memang keadaan, saling dipahami kan gitu. Ngomong sedikitnya apa? Ini ada nggak izin bensin, ya kan? Oke, minta ikhlasnya. Karena kalau semua dia gerendengan nggak ikhlas, enggak tertagih nanti. Karena bentuk kezalim. Jelas di sana? Jelas. Terus dilanjut lagi. Mana tadi? La budda lahu min dzalika, katanya itu perlu dan mau tidak mau harus dilakukan. Wa illa, ya kan? Kalau ternyata tidak dilakukan, kalau ternyata tidak ngaji juga, kalau ternyata tidak dia pelajari juga, ya kan? Waqa'a fi ma yuskhitullaha alaihi, maka dia akan terjerumus kepada perilaku atau amalan yang dia kerjakan, apa yang dikerjakannya ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara apa? Allah murka kepada perkara-perkara maksiat atau keharaman yang dikerjakan dengan sengaja. Anda nggak sengaja kan nggak tahu, itu nggak taunya ente sengaja. Sengaja dari mana? Ente sengaja nggak ngaji atau nggak nyari tahu sebelum ente ngelakuin. Sengajanya tuh di situ. Jadi bukan sengaja dia lakukan karena keharaman ya, atau kalau dia nggak tahu itu haram. Dia nggak tahu itu haram, dia kerjain aja. Dia bukan sengaja karena dia tahu haram, dia sengajanya itu karena dia sengaja nggak ngaji, nggak cari tahu bahwa itu ternyata haram. Tetap sengaja haram. Makanya Allah murka sama apa yang dilakukannya. Jelas. Sya'a am abad. Itu. Terima ataupun tidak terima. Mau ngomong apa yang ciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kalau Allah katakan itu sengaja tandanya. Disuruh diwajibkan ngaji, udah jelas hadisnya, ya kan? Kudu ngaji dari mulai ente lahir sampai mati, terus sekarang ente alasannya nggak tahu. Sedangkan ulama ada di mana-mana, di sekitarmu banyak sekali ulama. Kau tidak jumpai para ulama, terus sekarang ngomong hukumnya nggak tahu, kemana aja? Dan kemana? Nggak bisa. Ente tandanya sengaja cari-cari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, masya Allah, Allah ketika arahkan kita untuk duduk di pengajian, tandanya Allah ingin mengurangi atau menjauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita terjauh dari murka Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus fa innal jahila. Sedikit lagi. Fa innal jahila, dan maka sesungguhnya orang bodoh, muta'arridun bi jahlihi, katanya, li sukhtil. Orang bodoh itu dia sedang mempersilahkan atau memberikan peluang atau mempersiapkan dirinya, atau kalau dibilang sedang menantang, ya kan? Parahnya lagi menantang nih kalau diartikan ini. Parahnya lagi orang bodoh ini seakan-akan sedang menantang, di mana dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Lisuhtillah, katanya, untuk mendapatkan murkanya Allah SWT. Karena apa? Karena kebodohan, bijahli. Dengan kebodohan yang memang dia piara, udah tuh bodoh dipiara. Piara makne, kambing, domba. Piara mana ayam gitu, kelinci. Mana miara ayam, miara domba gitu. Bodohnya dipiara, tandanya dia sedang apa? Dia sedang mempersiapkan, atau bahasanya lebih parahnya lagi, dia sedang menantang murkanya Allah Subhanahu. Na'udzubillah, min. Karena bodoh. Orang bodoh melakukan sesuatu lalu dia ngomong enggak tahu. Karena bodoh dia nantang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil wuqu'i fil halaki ala kulli hal, dan dia sedang mengadu dirinya dengan keburukan dan kehancuran untuk dirinya di setiap keadaan. Jadi dia sedang mengadu dirinya dengan bahaya. Mengadu bahaya. Bahasanya nantang bahaya. Jadi dia lagi nantangin bahaya untuk kehidupannya sendiri, baik dunia atau akhir. Dalam banyak perkara. Contoh, dia tidak pelajari tentang bagaimana haramnya mencuri. Kita ambil contoh salah satu di antara contoh yang tadi, mencuri. Kalaupun memang dia tidak mempelajari apa bahayanya, dari mulai pertama apa hukumnya, apa bahayanya, apa hadnya, atau apa hukuman yang perlu dia didapatkan dan lain sebagainya.
atau apa kategori mencuri itu seperti apa kategori dia tidak pelajari, ya kan, seakan-akan dia sedang menantang bahaya di depan, karena kemungkinan besar dia akan melakukan itu tanpa dia sadari, karena dia akan menganggap itu bukan pencurian. Tapi orang-orang kebanyakan menganggap itu pencurian. Seperti contoh, mohon maaf, banyak sekali terjadi hanya mencuri. Taruhlah dia tidak mencuri, dia anggapannya dia tidak mencuri. Apa? Mengambil bambu satu batang, padahal di kebun yang dia tidak tahu punya siapa. Ambil satu bambu, tiba-tiba yang punyanya marah-marah. Allahu alam, entahkah itu karena pelit orangnya atau karena apa orangnya. Ada lagi kayu bakar, mengambil kayu bakar, tiba-tiba dihukum karena mencuri kayu bakar. Ada nggak kejadian itu? Ada. Karena memang itu dikategorikan dalam sisi hukum mencuri juga. Kalau dia ngaji aman. Kita nggak ngomongin ini orangnya pelit, kayu bakar doang. Kita nggak ngomongin ini orang pelit, satu bambu doang, padahal kan di satu kebun banyak bambu, satu batang. Iya, kalau ngomongin kesananya antara pelit atau tidak pelit, tapi hukum perlu ditegakkan, ya kan? Karena mau tidak mau ini punya orang. Oke lah, kalau ngelihatnya, karena dia banyak diambil sedikit nggak ngaruh. Sekarang kalau semua udah kebiasaannya dia mencuri itu, nggak ngelihat lagi tuh orangnya banyak ataupun sedikit dia punya. Orang yang nggak punya pun dia masih curi juga. Para pencuri. Untuk orang-orang kaya mungkin kalau dibilang pikirannya membenarkan pikirannya, tapi sekarang udah berlari kepada hal yang memang bukan lagi mencuri kepada yang kaya. Orang miskin dicuri. Ya kan? Kenapa? Karena nggak bayangkan. Makanya salah satu contohnya tadi begitu katanya. Kalau seumpama orang udah tidak mempelajari apa yang wajib baginya, di kemungkinan besar dirinya sedang menantang bahaya bagi dirinya di setiap keadaan. Apapun, nggak nyuri ya. Banyak hal lain. Kan bukan hanya nyuri itu cari contoh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini manfaat dunia akhirat. Ya, dan mudah-mudahan juga duduknya di rumah istana seperti ini Allah berikan pahalanya, manfaatnya untuk orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk fikihnya. Yang berapa?